Jadi dari Forum News Network FNN, Bang Ide Channel. Apa kabar? Pagi-pagi ya, menjelang sahur. Teman-teman barangkali sebagian sudah selesai sahur. Tapi kalau saya dari zaman dulu membiasakan sahur itu sebagaimana yang disunahkan Rasulullah SAW, akhirkan sahur dan segerakan buka ya. Jadi begitu beduk buka, maghrib, kita segerakan, jangan bilang, oh kita masih kuat, tanggung ngasih kerjaan ini, itu, segala macam, itu tidak nyunah ya. Kemudian akhirkan sahur ya, ya bahasa gampangnya pepetkanlah dengan waktu subuh dan imsak gitu. Nah, ada tentang waktu kira-kira 20-30 menit sebelum waktu subuh, nah gitu ya. Kan sekarang subuhnya juga sudah 4.40 atau 43 bahkan, kali kalau kita sahur jam 4.00 atau 4.05, 0.10 masih keburu banget ya. Oke, kita nggak bahas itu ya, kita mau bahas ini pagi-pagi saya memaksakan diri menyapa teman-teman karena memang, aduh, semalam itu baca berita yang membuat dada makin sesak, makin jengkel, makin gondok ya. Gimana enggak, karena ternyata setelah belum lagi hilang marah kita, geram kita karena jebolnya uang negara akibat permainan para penjahat di Pertamina, di anak-anak perusahaan Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun rupiah. Itu ada berita terbaru lagi, KPK mengumumkan 5 tersangka kasus LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Aduh, ruginya sampai 11,7 triliun. Coba kita lihat LPEI itu apa. LPEI adalah, kita lihat, LPEI adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang bertugas membiayai ekspor nasional. LPEI juga dikenal dengan nama Indonesia Exim Bank. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional, membantu eksportir memperluas kapasitas bisnis, menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia. Jadi kalau ekspor kita bagus, kan neraca perdagangan kita juga relatif lebih seimbang, tidak jomplang karena besarnya impor dan rendahnya ekspor. Mendukung diversifikasi ekspor Indonesia, melaksanakan kebijakan ekspor nasional, memberikan informasi pasar kepada eksportir Indonesia, mendorong inovasi pembiayaan. Ya, produknya antara lain layanan LPI ini pembiayaan, penjamin asuransi, dan jasa konsultasi. Udah cukup ya profil LPI. Sekarang kita lihat beritanya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah ya. Ini beritanya ada di sini. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Nih. Luar biasa. Tahan emosi ya. Kita mau sahur ya, walaupun boleh juga sih marah, boleh, tapi untuk kesehatan kita, jaga tekanan darah segala macam, kita lebih baik nahan emosi walaupun marah banget kita ya. KPK umumkan 5 tersangka kasus LPEI, negara rugi 11,7 triliun rupiah. Negara rugi 11,7 triliun rupiah. Can you imagine ya, kamu bisa bayangkan nggak ini? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. KPK mengungkapkan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor, fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, berpotensi merugikan negara sebesar 11,7 triliun. Pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur itu berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun. Ujar Kasatgas Penyelidikan KPK yang mewakili Direktur Penyidikan Budi Sukmo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta Senin malam ya. Dalam jumpa pers itu, lembaga anti rasuah baru menyampaikan konstruksi kasus yang melibatkan 1 debitur saja, yaitu PT Petro Energi. Dari 11 baru 1 saja. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu DW dan AS selaku Direktur LPEI, serta 3 debitur dengan inisial JM, NN, dan SMD. SMD ini perempuan loh, gila ya.
KPK belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. KPK masih terus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini. Bayangkan saudara sekalian, potensi kerugian negara 11,7 triliun, tapi KPK belum menahan tersangka. Sementara ya, kalau kita mau geser sedikit ya, Tom Lembong yang sampai sekarang tidak diketahui, tidak ditemukan aliran dana ke kantong dia, ke pribadi dia, akibat impor gula yang konon merugikan negara berapa miliar itu, langsung ditahan. Bahkan pra-peradilannya pun ditolak. Gila ya, hukum benar-benar jadi alat penguasa untuk melibas para lawan-lawan politiknya. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tadi adalah Direktur Pelaksana L1 LPI Dwi Wahyudi, DW ya. Lalu Direktur Pelaksana 4 LPI Arif Setiawan, AS. Dan untuk ketiga orang dari PT Petro Energi, yaitu Jimmy Masrin, Nevin Nugroho, dan Susi Mira Dewi Sugiarta. Perempuan. Allah Akbar. Jadi ternyata yang namanya korupsi itu nggak mengenal jenis kelamin ya. Selama ada kesempatan, peluang, dan dorongan, akan dilakukan juga apapun jenis kelaminnya. Budi mengatakan diduga telah terjadi benturan kepentingan atau konflik of interest antara Direktur LPEI dengan PT PE, Petro Energi ya. Mereka tersebut melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. Kata Budi, Direktur LPEI tidak melakukan kontrol dan kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP ya. Direktur LPEI mengatakan bahwa hanya tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan. Nah ini salah satu modus yang biasa dilakukan. Jadi mereka bersekongkol ya. Teman-teman, saya ingin konsentrasi. Berita mengatakan 11 kreditur yang didalami baru satu debitur ya, dari 11 debitur ya maksud saya, baru satu debitur Petro Energi, dan itu sudah diungkapkan 11,7 triliun potensi kerugian negara. Saya menjadi benar-benar speechless ya, nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Bagaimana negara ini dikelola oleh orang-orang khianat ya. Saya khawatir ini adalah tanda-tanda akhir zaman sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa nanti di akhir zaman itu orang-orang amanah akan dikhianati, dibuang, dan orang-orang khianat akan diberi amanah ya. Dan ini betul-betul terjadi di negeri kita. Orang-orang yang bagus, yang baik ditendang dari pemerintahan. Misalnya, kalau kita mau ngomong Anies Baswedan, let's say gitu ya. Ada lagi Rizal Ramli, bagaimana dia harus terpental karena membela kepentingan rakyat. Yaitu ketika dia membatalkan reklamasi Pantai Indah Kapuk itu belum jadi reklamasi Pantai Utara Jakarta ya. Dan saya tahu persis karena saya bersama-sama dia. Kisahnya juga saya tahu persis bagaimana hari-hari, detik-detiknya pemecatan itu saya ada bersama dia juga. Saya sedikit flashback ya. Jadi waktu itu dia sedang bicara di acara ALC-nya Karni Ilyas TV One-nya di Hotel Borobudur malam itu ya. Temanya adalah Rizal Ramli versus Ahok. Kita tahu Ahok Gubernur DKI waktu itu yang memberikan izin reklamasi pulau-pulau baru, ada 14-an pulau ya. Dan Rizal Ramli yang menentang kemudian akhirnya membatalkan. Dan ternyata malam itu, ini menarik nih, detik-detiknya saya ceritakan kembali ya, karena saya benar-benar bersama dia waktu itu. Dia sudah rapi gitu, acara belum mulai, kemudian dia kasih tanda saya, dia kasih begini, menunjuk jam tangannya. Lalu saya datangi dia udah duduk di meja panelis. Ya bang, ada apa bang? Kata dia, kasih tahu Karni, saya ngomong duluan. Karena saya dipanggil istana malam ini. Ya bang, nah, kemudian saya bicara sama produser, saya bilang Rizal Ramli dipanggil ke istana malam ini, jadi minta giliran duluan bicara. Nah kan, udah akhirnya sesuai dengan rencana, Rizal Ramli ngomong lalu dia langsung pergi meninggalkan lokasi ILC. Ya karena sudah selesai, dia nggak ada ya, saya ikut pergi juga kan. Kami di mobil yang terpisah memang ya, dia ke istana, saya pulang dong, ngapain lagi kan. Nah, menjelang sampai rumah, saya tinggal di Cengkareng, saya ulang-ulang ya. Ketika sampai Dan Mogot menjelang saya belok ke arah rumah saya,
Tiba-tiba waktu itu masih BlackBerry kan, BlackBerry saya berbunyi, saya angkat, lalu Rizal Ramli bilang, baca BBM saya. Saya lagi nyetir bang, kamu berhenti dulu, baca dulu, gitu kan. Saya minggir, dan apa yang terjadi? Dia nulis dalam bahasa Inggris, I am fired. Gua dipecat gitu. Astagfirullahaladzim. Udah kan? Saya telepon balik, ternyata udah nggak diangkat. Karena udah deket rumah, saya menuju rumah langsung. Tapi sampai rumah saya bilang sama istri, tolong siapin baju, saya mau nginap di rumah Rizal Ramli. Ada apa? Dia bilang, Rizal Ramli dipecat. Oh ya, iya dipecat gitu. Nah, saya segera balik lagi setelah sholat isya ya. Terus di jalan saya kontak beberapa teman yang biasa bersama Bang Rizal juga. Dan sampai rumah saya langsung ke kamar dia. Saya tanya sama pembantu di bawah, Bapak ada? Ada di kamar Pak, gitu kan. Tapi sebelumnya saya telepon juga dia, karena nggak diangkat-angkat saya telepon sopirnya. Oh bukan, ini si ajudannya. Oke, saya bilang, Babe kemana? Babe di rumah Pak Luhut. Gitu. Oh ya, terus ya oke lah, terus saya mau ke Bangka. Loh Bapak di Pak Luhut? Iya biarin aja, masa nggak ke Bangka, saya bilang kan. Nah sampai di rumahnya, dia lagi duduk santai teman-teman sekalian. Duduk dengan kaos t-shirt ya, lalu pakai celana pendek, duduk santai, nyender di kasurnya. Jadi saya ke kamarnya, langsung ke kamarnya. Saya bilang, ada apa bang? Dia ketawa-ketawa, biasa politik. Kenapa bang gitu ya? Jadi ujung-ujung cerita intinya bahwa dia dipecat karena soal menghentikan proyek reklamasi. Anda bisa bayangkan seorang menteri koordinator bisa hilang karena berhadapan dengan kepentingan oligarki ya. Jadi itu tadi saya bilang teman-teman sekalian bagaimana di akhir zaman tuh orang-orang baik, orang-orang amanah dikhianati, dibuang, sementara orang-orang yang khianat diberikan amanah kepercayaan. Oke? Jadi ini 11,7 triliun ini membuat lidah kita sesak. Ini melengkapi klasemen yang disusun oleh para netizen kita ya. Aduh, netizen kita ini mengkreatif banget ya. Mereka menyusun klasemen, waktu itu belum muncul kasus ini tentu saja kan ya. Ini kan ada 2-3 hari yang lalu. Jadi Liga klasemen terupdate Liga Korupsi Indonesia. Pertamina 968,5 triliun. 968,5 triliun. Anda bisa bayangkan korupsinya 968,5 triliun, hampir 1.000 triliun. Allah Akbar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Itu uang segitu banyaknya. Anda bayangkan, apalagi sekarang ini beredar 2-3 hari ini catatan gelap Kejaksaan Agung. Bagaimana dalam video yang pendek itu, kira-kira 2 menitan itu, naratornya mengatakan, Anda pikir kenapa mereka begitu berani menggarong uang rakyat ratusan sampai hampir 1.000 triliun? Kalaunya menarik nih, kalau tidak ada backing, dukungan, atau bahkan perintah dari petinggi negeri. Di situ dioncei, dikupas, dikuliti bagaimana peran Erick Thohir, Boy Thohir, sampai ujung-ujungnya Joko Widodo. Penjelasan narator yang tidak kita ketahui siapa itu masuk akal, sangat masuk akal ya. Dan itu disebabnya ketika Erick Thohir mengatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pertamina, Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, mengatakan justru Erick Thohir itulah yang merusak BUMN, terlalu banyak merusak BUMN dan menyebabkan BUMN kita hancur. Jadi kalau mau dievaluasi total ya yang pertama dan utama adalah justru Erick Thohir sendiri, karena ada 4 alasan ya: menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan bisnis keluarga, konflik interest, dan terusnya dan sebagainya. Jadi Pertamina 968,5 triliun ini menggeser posisi timah yang bertengger lama 300 triliun si Emir Muiz ya. Lalu ada BLBI 138 triliun, ada Duta Palma 78 triliun, ada PTT PPI 32 triliun, PT Asabri 22 triliun, PT Jiwasraya 17 triliun, Kemensos, Kementerian Sosial 17 triliun, Sawit CPO 12 triliun, Garuda Indonesia 9 triliun, BTS Kominfo 8,3 triliun, Bank Senturi 7 triliun.
Anda tahu soal BTS ini ya. BTS ini ramai menyebut nama Dito Aryo Tejo yang sekarang dan pada periode itu juga menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan disebut dalam persidangan Dito ini menerima aliran dana 27 miliar rupiah dari BTS itu. Dan Anda tahu tujuan pemberian 27 miliar itu adalah untuk mengamankan fee ya. Fee Dito untuk mengamankan agar kasus BTS tidak mencuat ke permukaan. 27 miliar fee-nya. Dan Anda tahu 8,3 triliun ini adalah dari anggaran yang pembangunan 4 ribuan BTS senilai 10 triliun rupiah. Biasanya orang korupsi 10%, 20%, 30%. Tapi pada kasus BTS yang dikorupsi 83%. Jadi disisakan untuk real proyek itu hanya 17%. Anda bisa bayangkan betapa rusak dan bejatnya para pengusaha dan penguasa kita. Tapi sampai hari ini, Dito Aryo Tejo tenang-tenang saja dan masih menjadi Menpora pada zaman Joko Widodo dan dilanjutkan pada zaman Prabowo Subianto. Teman-teman sekalian, dengan masifnya korupsi dengan jumlah yang gila-gilaan ini, saya teringat bagaimana tahun 2019 ya, Prabowo menulis buku, bukan menulis buku, mengatakan bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 ya, dan kita waktu itu nggak percaya, pasti ini Prabowo bombastis saja deh sebagai capres ingin cari perhatian pemilihnya, maka mengeluarkan statement yang menggelegar dan mengerikan, 2030 akan bubar. Dan saya ingat Direktur Ekonomi ya Indef Eni itu yang sudah meninggal kalau nggak salah almarhum itu mengatakan bahwa yang dimaksud bubar itu dalam bidang kedaulatan ekonomi. Itu terjemahannya Eni sendiri ya. Bisa jadi bawain maksud bubar itu betul-betul bubar, terpecah belah ya. Bahkan seperti kata Dr. Tifa dalam postingan di akun X-nya 1-2 hari ini, bahwa sepertinya pengusaha dan para penguasa itu tahu bahwa Indonesia akan bubar, karena menjelang bubar mereka merampok habis-habisan, jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung. Nah, dengan perampokan yang luar biasa ini, jumlahnya kalau kita jumlahkan tadi bisa sangat dahsyat ya, itu saya khawatir teman-teman sekalian bahwa Indonesia bubar lebih cepat daripada yang diramalkan oleh Prabowo Subianto. Anda bisa bayangkan, apalagi jika sebutnya pendapat dari Dr. Tifa itu benar, bahwa mereka sudah tahu Indonesia akan bubar, mereka itu para bandit tadi yang ada di jajaran pengusaha dan penguasa, maka mereka berusaha merampok habis-habisan sebelum Indonesia bubar. Itu artinya bisa membuat nggak perlu menunggu 2030 untuk bubar. Indonesia bisa bubar lebih cepat. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah kita sebagai rakyat akan tetap diam saja, pasrah? Apakah kita akan tetap mengatakan, biarin aja, itu kan dosa mereka. Nanti mereka akan diazab, disiksa oleh Allah SWT di akhirat. Atau kita berusaha menyelamatkan negeri ini, karena seperti kata siapa ya, Ahmad Rosinuddin, negeri ini sebetulnya bukan warisan dari bapak-bapak kita dulu pendiri bangsa, tapi negeri inilah amanah dari anak cucu kita, agar mereka bisa menikmati, mengelola, mengembangkan negeri kita, tidak hancur sebelum mereka pada masanya. Anda setuju nggak dengan ini? Apapun definisi kita bahwa kita punya kewajiban menyelamatkan negeri kita, punya kewajiban, itu paling tidak menurut saya. Dan kita tidak ingin harta kita yang Allah titipkan buat kita, sumber daya alam kita, dirampok habis-habisan, lalu dibagi-bagi secara sangat culas dan curang kepada segelintir sekali manusia. Anda 1.000 triliun saja misalnya, itu kalau dibagi 280 juta penduduk kita, maka jumlah yang diterima oleh setiap orang bisa hampir 50 juta rupiah per orang. Setiap warga negara kita, 280 juta. Dan enggak, hanya dibagi segelintir orang, dan perusahaan-perusahaan BUMN kita menjadi rusak, hancur karena kelakuan Erick Thohir yang disebut-sebut oleh Said Didu, Muhammad Said Didu telah menyalahgunakan kewenangannya. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengajak kita bangkit melawan. Bangkit melawan, ambil hak-hak kita, rebut hak kita, kalau perlu ambil mandat kedaulatan kita dari penguasa yang betul-betul pecat keparat laknat.
Mereka tidak layak mendapat amanah karena mereka orang-orang yang khianat. Ya, jangan sampai seperti kata sinyalemen Rasulullah SAW tadi, bahwa di akhir zaman orang-orang yang amanah dikhianati dan orang-orang khianat diberikan amanah. Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun pada Allah segala dosa kita, dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin wa amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.